kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, pemeliharaan dan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita ingin mengawali kehidupan kita pagi hari ini. Kita akan menyembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan meninggikan nama-Nya. Dia Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang.
sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selaku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu sembah Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak disembah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beri sungguh tersungkur Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami semakin menyadari betapa agung besar mulianya Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selaku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu. Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa. Kami meninggikan mengagungkan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ini, yang kami naikkan di dalam hadirat Tuhan dalam kesederhanaan kami. Biarkan Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh tertuju kepadamu. Engkaulah yang senantiasa membimbing, menuntun untuk setiap hari kami masuk dalam hadirat-Mu, berjalan dalam hadirat-Mu, kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami semuanya, dan Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka dua bagian Alkitab kita. Yang pertama kita akan membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita membuka satu bagian lagi dari kitab Amsal pasal yang ke-16. Saya akan membacakan ayat yang ke-25.
Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, saya pernah memiliki pengalaman yang sangat sederhana tetapi itu betul nyaris mencelakakan saya. Saudara, waktu itu saya pulang dari daerah pelayanan tengah malam dan kondisi saya memang sedang tidak fit, ngantuk saudaraku, dan itu suasana cuaca itu gerimis-gerimis begitulah. Jadi saudara, saya mengendarai mobil itu jalan terus seperti itu. Saya itu melihat jalan itu lurus sekali. Saya melihat itu jalan itu lurus dan lebar. Sehingga saya lurus. Saudara, apa yang terjadi? Sebetulnya jalan ini enggak lurus, tapi belok. Saudara, saya untung cepat menyadari bahwa saya salah. Kalau tidak, dalam hitungan detik saya pasti masuk ke ke lereng begitulah. Karena itu tikungan dan di situ ada lereng begitu ya. Pasti celaka. Saudara, kenapa saya bisa melihat seperti itu? Saudara, secara fisika saya jelaskan begini. Jadi jalan itu bengkok. Tapi pas di sudut jalan itu ada tiang listrik. Dalam kondisi mata yang tidak bagus, kemudian hujan, jadi saya melihat tiang listrik itu sebagai jalan seperti jadi lurus begitu. Padahal jalan itu belok. Saudara, ini cukup membuat saya bisa memahami ayat yang kita baca hari ini secara pengalaman praktis. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, saya membayangkannya, kalau saya lurus ikuti tipuan pandangan dari tiang listrik itu, saya pasti celaka. Saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Ada banyak hal-hal yang kita sepertinya lihat itu baik. Itu sepertinya jalan Tuhan. Sehingga kita coba mengambil jalan itu dan melewatinya. Padahal jalan itu ujungnya menuju maut. Saudara, disinilah kita perlu benar-benar mengerti, memahami akan seruan peringatan dari pengamsal ini. Saudara, setiap kali saya menyampaikan Amsal, saya selalu katakan Amsal ini kitab hikmat. Yang basicnya atau dasarnya itu pengamatan dan pengalaman yang berkali-kali. Saudara, kitab Amsal mengingatkan kepada kita agar betul-betul berhati-hati, tidak mudah tertipu, mempercayai bahwa kita sudah ada dalam jalan yang benar. Jangan cepat-cepat mengambil konklusi itu. Karena kadang kita sedang tidak berjalan di sana. Justru jalan kita itu kadang kalau kita tidak sadari menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang jalan hidup kita, sebenarnya secara natur orang itu tidak bisa mencari Tuhan atau mengejar kebenarannya secara natur. Kecenderungan kita, natur kita itu untuk melakukan atau untuk menuju kepada jalan yang salah. Tetapi yang enak, yang lebar, itu secara naturnya. Sehingga kita, saya dan saudara membutuhkan bimbingan, pimpinan, tuntunan Roh Kudus untuk mengarahkan jalan mana
yang saya dan saudara harus tempuh. Saudara, ketika kita berbicara tentang jalan kehidupan kita, ada banyak orang tergoda. Oh, kayaknya ini menarik, ini menjanjikan, ini memberi harapan. Padahal jalan itu jalan menuju kebinasaan. Saudara, saya orang dari kampung. Jadi pekerjaan saya dulu, bukan pekerjaan lah ya. Saya suka itu cari burung, pasang jerat burung ruak-ruak yang di sawah. Apa yang saya lakukan? Saya coba cari jalur yang biasanya dilintasi burung. Kemudian, saudara, saya kasih jerat di depannya. Tetapi sebelum saya meninggalkan, untuk mengelabui burung-burung, ya, saya mencoba membuat, biasanya pakai jari ya, jadi 3 gitu ya. Ya, saya tidak tahu apa burung bisa lihat itu ya, tapi biasanya begitu, dibuat seperti tapak-tapak burung, seolah-olah ada banyak burung lewat situ, padahal tapak kita, tangan kita. Dan keesokan harinya, atau biasanya saya tinggal beberapa jam begitu, ketika saya lihat ada burung terjerat di sana. Nah, itu burung itu tertipu karena lihat sepertinya jalannya bagus, mulus, itu jalan yang bisa dilalui, ternyata itu di ujungnya ada kebinasaan. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita seperti itu? Ini bagus kok, menjanjikan kok, penuh harapan kok. Ini kalau gini akan menguntungkan begini kok. Dan kita ambil, dan apa yang terjadi? Kita justru masuk dalam jerat itu. Saudara, hanya Tuhan yang tahu jalan menuju kehidupan. Dan Dia ingin menuntun saya dan saudara ke sana. Saudara, clue yang diberikan kepada kita dari Matius 7 tadi, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Perhatikan baik. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan orang banyak ingin melaluinya. Jadi jangan tergoda dengan jalan yang lebar, dengan yang mulus, dengan yang menjanjikan. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan tahu dan Tuhan memberikan firman ini kepada kita supaya kita tahu paling tidak clue, tandanya, cirinya. Jalan yang menuju kebinasaan dan jalan yang menuju kepada kehidupan. Jangan tergoda yang kelihatannya benar, tapi pilihlah yang benar-benar benar. Gimana ya? Benar-benar benar, betul-betul benar. Jadi jangan tergoda. Perhatikan saudara, sangat berbahaya ketika kita mengira, wah ini kesempatan, ini peluang. Padahal itu jerat iblis. Manusia sering tergoda sesuatu yang menguntungkan dirinya. Padahal Tuhan sudah nyatakan kepada kita, jalan yang menuju kehidupan itu justru sepertinya tidak menguntungkan diri kita. Saudara, kiranya saya dan saudara terus datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Tuhan tolong saya, supaya saya mempunyai roh hikmat untuk membedakan mana jalan yang harusnya kami tempuh. Tuhan beri kepada kami bijaksana supaya kami bisa memilih mana yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, mana yang itu adalah tipuan kuasa kegelapan. Kiranya doa kita bersama senantiasa Roh Kudus yang memimpin dan senantiasa menuntun kita sehingga kita tidak tersesat. Tuhan, bimbing kami. Roh Kudus,
pegang tangan kami dan arahkanlah kami kepada hal yang benar, sehingga kami tidak tersesat. Kami menuju jalan yang memang benar, bukan yang kelihatannya benar. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Biar ini menjadi satu doa kita bersama-sama, kerinduan kita bersama-sama. Tuhan, peganglah tangan kami, jangan pernah Engkau biarkan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, ini doa kami bersama-sama. Kami rindu Tuhan yang terus menolong kami, memimpin kami. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah memilih. Kami tidak salah mengira jalan yang kelihatannya benar ternyata menuju kepada maut. Kesempatan yang sepertinya menjanjikan penuh dengan harapan ternyata itu jerat maut. Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus, pegang tangan kami setiap saat, untuk kami boleh senantiasa ada dalam tuntunan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia dalam kegiatan, dalam ibadah doa pagi ini. Tuhan, tolong mereka. Jauhkan, jangan biarkan mereka terjerat oleh tipu daya, oleh bujuk rayu iblis yang menarik kami. Tapi biarkan kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu, mohon pimpinanmu dan pengarahanmu untuk kami kemana Tuhan arahkan dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami. Berikan kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Bahkan mereka yang sudah masuk dalam jalan yang salah, biarkan kami memiliki hati, memiliki keberanian, memiliki nyali untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Tuhan, tolonglah kami, supaya saudara-saudara kami Tuhan bisa kami tuntun, bimbing, untuk mereka boleh sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayanan diakonia sosial yang kami lakukan, biarkan pelayanan itu tidak terjebak kepada pelayanan-pelayanan yang formalitas belaka. Tapi biarlah kami boleh menggunakan setiap sarana prasarana ini untuk mempermuliakan Tuhan.
Kami rindu Tuhan yang bekerja di antara kami, Tuhan yang melawat kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh tetap fokus dimanapun kami melayani. Ketika Tuhan boleh mengizinkan kami terlibat di dalam pelayanan dan bahkan kepengurusan gereja, Tuhan pimpin kami. Untuk kami terus menjadi pengingat buat teman-teman kami, untuk kami boleh hidup di dalam jalan kehendak Tuhan. Pelayanan diakonia sosial, baik kegelandangan, orang miskin, orang dalam keadaan sulit, Tuhan yang memberkati. Terutama buat pelayanan yang boleh sungguh-sungguh Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah orang-orang yang secara paradigma umum mereka ada dalam kesalahan. Berkati pelayanan kami di lembaga-lembaga permasyarakatan, supaya melalui penyampaian firman, kesaksian, pengalaman hidup itu boleh membawa dampak bagi mereka yang mendengarnya. Kami rindukan itu terjadi, sehingga pelayanan diakonia bukan sekedar memberi materi, memberi makanan, tapi pelayanan diakonia juga boleh membimbing, mengajak, mengarahkan, untuk kami boleh memiliki kehidupan yang benar, untuk kami boleh memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap pelayanan kami dimanapun kami berada. Kiranya kami senantiasa Tuhan ada dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Dan Tuhan boleh nyatakan kehendak bagi setiap keluarga besar kami Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang dalam keadaan mungkin lemah fisik, Tuhan juga pulihkan, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, dengan berbagai alasan, apakah tugas dinas atau urusan keluarga, mereka harus meninggalkan dan menuju ke tempat-tempat daerah-daerah tujuan. Tuhan lindungilah, jaga pelihara. Bahkan kami rindu Tuhan Kau sungguh yang terus memelihara buat setiap semua itu. Tuhan pimpinlah. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu dalam setiap pendidikan, dan juga Tuhan untuk tugas-tugas Tuhan Kau juga memberkati mereka, baik yang kuliah maupun yang sedang sekolah. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga untuk anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga boleh Tuhan melanjutkan dengan Tuhan berkati Tuhan. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami yang Tuhan merasa diri mereka tersesat. Biarkan kami boleh menjadi alat-Mu yang boleh membangkitkan mereka. Berkatilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami, orang tua kami, dan semua, supaya kami senantiasa hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami memohon hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya saya dan saudara senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kita tidak tertipu dengan jalan-jalan atau kesempatan yang sepertinya kelihatannya benar atau sepertinya kelihatannya menguntungkan, pada semua itu menuju kepada kebinasaan. Tetaplah minta pimpinan Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk kami bisa mengerti mana kesempatan yang daripada Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.